Selamat pagi Bu Ika, Suster, dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami dalam bentuk PowerPoint dengan anggota kelompok 7. Ada saya, Zahra Rahmawati, dengan NIM 132, dan rekan saya. Saya Brigita Novalusianti dengan NIM 108. Saya Rimais Maningrum dengan NIM 018. Dan saya Prasetyo Nugroho dengan NIM 028. Saya Irino dengan NIM 211124. Baik, untuk presentasi kali ini, dalam PPT kami membahas tentang ada latar belakang dan tujuan, lalu yang selanjutnya ada pengertian, kelebihan dan kekurangan, lalu ada karakteristik, dan ada sintaks. Slide-nya. Untuk latar belakang masalah dan tujuan akan dijelaskan oleh saya sendiri, lalu untuk karakteristik akan dijelaskan oleh Rima, kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh Helino, dan untuk sintaks akan dijelaskan oleh Lucy. Baik, untuk pembahasan yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah pembelajaran inquiry. Metode pembelajaran inquiry merupakan suatu komponen penting dalam pendekatan konstruktivistik yang telah memiliki sejarah panjang dalam inovasi atau pembaruan pendidikan. Dalam pembelajaran dengan penemuan atau inquiry, siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka untuk menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Lalu, untuk tujuan penulisan makalah, yang pertama, untuk mengetahui pengertian model pembelajaran inquiry, yang kedua, mengetahui karakteristik model pembelajaran inquiry, dan yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah inquiry pengertiannya. Itu mempunyai definisi sebagai sebuah kegiatan pencarian kebenaran, informasi atau pengetahuan, di mana prosesnya yaitu dengan bertanya atas rasa keingintahuan. Pada dasarnya, setiap individu juga melalui proses inquiry dalam kehidupan sejak lahir, yang dimana pada saat kami bayi mulai memahami apa yang ada di dunia dengan menanyakan hal yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran inquiry. Berikut ini adalah beberapa karakter atau ciri khas dari pembelajaran inquiry. Yang pertama, menekankan pada proses mencari dan menemukan. Yang kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Yang terakhir, menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran teori. Kelebihan pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks. Kekurangan. 1. Siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitar dengan baik. Kedua, keadaan kelas dinyatakan gemuk jumlah siswanya, maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lucy. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sintaks model pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Tahap ini sebagai langkah awal agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada.
Yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Sebagai langkah nyata terhadap pertanyaan yang ada, disusunlah suatu perencanaan proyek bisa melalui percobaan. Yang ketiga yaitu menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Penjadwalan sangat penting agar proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan target. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Akan kami lanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok. Untuk pertanyaan kelompok 1 akan dijawab oleh Lucy, waktu dan layar dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa perbedaan inquiry dan model pembelajaran penemuan yang dimiliki kelompok 1? Padahal sama-sama berakar pada penemuan. Jawabannya yaitu, metode pembelajaran inquiry merupakan suatu komponen penting dalam pendekatan konstruktivistik yang telah memiliki sejarah panjang dalam inovasi atau pembaruan pendidikan. Dalam pembelajaran dengan inquiry, siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Sedangkan model pembelajaran penemuan adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kelompok 2 akan dijawab oleh Franz, waktu dan layar dipersilakan. Baik, yang kedua, mengapa pembelajaran inquiry merupakan siswa untuk aktif dalam pembelajaran? Karena dalam inquiry itu bisa juga kita sebagai guru untuk memfasilitasikan siswanya untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Karena dengan penggunaan inquiry dalam proses pembelajaran, itu kita dapat mendorong siswanya untuk berpikir dan bekerja keras atas inisiatifnya sendiri dan juga bersifat objektif, terbuka, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sendiri dan dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh Rima, waktu dan layar dipersilakan. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 4. Apa saja hal yang menarik dari metode pembelajaran inquiry bagi peserta didik? Metode pembelajaran inquiry juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik untuk menjadi pribadi yang berpikir sistematis, logis, dan kritis dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena pendidik tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, pengetahuan saja kepada peserta didik, namun pendidik juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendiskusikan mengenai materi pelajaran yang sedang disampaikan, agar peserta didik lebih memahami secara penuh materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yakni pertanyaannya, kekurangan dalam model pembelajaran inquiry adalah siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Apabila siswa tersebut tidak mempunyai keberanian karena memiliki sifat yang pemalu, bagaimana solusi yang dapat diambil apabila kejadian tersebut terjadi? Nah, jawabannya untuk menolong anak pendiam atau sulit untuk bersosialisasi, guru harus bekerja sama dengan orang tua. Dengan cara yang pertama, guru memasangkan anak muridnya dengan anak yang sifatnya bertolak belakang dengan anak yang pemalu. Jadi dalam kegiatan di sekolah, anak pendiam dipasangkan dengan anak yang lebih populer. Dengan cara ini, anak pendiam akan lebih cepat diterima di lingkungannya. Lalu yang kedua, memasangkannya dengan yang lebih muda. Yang ketiga, guru membagi dalam kelompok kecil. Dan yang keempat, guru dapat memberikan tanggung jawab penting kepada siswa yang pemalu tersebut. Dan yang kelima, menolong bila terjadi bullying. Lalu pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Helima. Oke, di sini saya akan menjawab dari kelompok 6. Pertanyaannya, apakah pembelajaran inquiry ini tetap untuk diterapkan dalam sebuah mata pelajaran di SD?
Jika tidak, jelaskan mata pelajaran apa saja yang cocok untuk menerapkan metode pembelajaran inquiry. Jawabannya ya, peneliti mengambil metode inquiry karena menurut peneliti, model inquiry cocok untuk digunakan pada SD kelas 3 karena model inquiry ini guru melatih siswa agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari permasalahan tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Selamat pagi.